Halo adik-adik mahasiswa, selamat datang kembali di perkuliahan Web and Mobile Management di pertemuan keempat. Bersama saya, Deki Cipta Indra Suara pada program pendidikan jarak jauh Prodi Manajemen. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari web development. Apakah kalian tahu? Hampir setiap situs atau aplikasi yang kita gunakan sehari-hari itu melibatkan proses pengembangan web. Dari situs berita favorit kita, hingga platform belanja online. Semuanya berawal dari langkah-langkah kreatif para web developer. Lalu, apakah adik-adik mahasiswa dapat menjadi seorang web developer? Dan apa dasar-dasar yang harus dikuasai oleh seorang web developer? Penasaran bukan? Sebelum kita bahas lebih jauh, baiknya kita bumper dulu. Undiknas, Techno Research Brander University. Nah, pada perkuliahan yang keempat ini, saya akan memberikan informasi mengenai dasar-dasar dari web development. Jadi kita tidak akan membahas terlalu jauh setiap partnya hingga menghasilkan sebuah halaman web, karena yang pastinya durasi video akan sangat panjang dan tentunya menjadi berpart-part video. Tetapi tentunya pada video ini saya akan menjelaskan dengan singkat dan padat disertakan dengan beberapa praktek langsung yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh adik-adik mahasiswa. Saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi web development atau pemrograman web adalah keterampilan penting dalam mengembangkan situs web yang menarik dan fungsional. Nah, web developer ini adalah salah satu bidang dari dunia IT yang bertujuan membuat suatu aplikasi berbasis web, yang mana aplikasi yang dibuat ini mampu diakses oleh semua user. Sebagai contoh ya, hasil karya dari web developer ini contohnya seperti LMS Undiknas, ya. Kemudian ada website berita, kemudian ada sistem informasi akademik, e-commerce, dan sebagainya. Jadi tugas dari web developer adalah merancang, mengembangkan, dan memelihara situs web atau aplikasi web. Nah, kita lihat di situ ada beberapa komponen utama yang harus dikuasai dalam web development. Di antaranya, yang pertama adalah struktur dasar HTML, atau bisa panjangnya adalah Hypertext Markup Language. Nah, kemudian yang kedua, styling dengan menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet, dan yang ketiga pengenalan JavaScript. Nah, maka kita ulas satu persatu ya, kita kenal dulu HTML seperti apa, kemudian CSS seperti apa, dan JavaScript itu seperti apa. Kita lanjut lagi di sini. HTML atau kepanjangannya Hypertext Markup Language adalah bahasa markah yang digunakan untuk membangun struktur dasar dari halaman web. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur elemen-elemen di dalam dokumen seperti judul, teks, gambar, dan tautan. Seperti itu ya. Jadi komponen apa aja sih yang ada dalam HTML? Ya, jadi yang harus kalian kuasai ini konsep kuncinya ada 3 di situ. Ada elemen ya. Elemen ini adalah unit dasar dalam HTML seperti paragraf ya. Kalau kita lihat di situ penulisannya seperti ini ya. Kalau paragraf P lebih kecil, P lebih besar, seperti itu ya. Kemudian untuk judul ya, kalau misalnya di situ ada beberapa judul, H1 contohnya, kemudian judul yang kedua H2 dan sebagainya. Nanti saya akan berikan contohnya dalam pembuatan website seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya gambar dengan image seperti itu ya, kalau penulisannya. Nah, kemudian konsep yang kedua ada tag ya. Jadi bagian dari elemen yang dilingkupi dengan tanda ini yang lebih kecil dan lebih besar ya. Misalnya seperti ini untuk paragraf. Jadi dalam satu seperti ini dibilang tag ya. Nah, kemudian ada atribut juga di situ. Atributnya yaitu menambahkan informasi tambahan ke elemen seperti atribut source ya. Ini src ya, dari source. Dalam tag gambar untuk menentukan sumber gambar. Jadi nanti akan terlink ya, linknya, source-nya tinggal dimasukkan ke dalam aplikasi pembuatan webnya seperti itu. Ya, jadi untuk memahami lebih jauh ya mengenai HTML ini, saya akan memberikan contoh yang sederhana
bisa diperhatikan bersama-sama dalam video selanjutnya. Ya, jadi silahkan untuk mempermudah kalian memanage file kalian. Jadi silahkan buat saja dulu folder ya. Kalian buatkan folder satu untuk pelatihannya. Misalnya saya berikan di sini latihan web development. Itu ya. Nah, kemudian ini sudah tersimpan pada desktop kalian ya. Nanti file-file HTML, CSS, dan JavaScript-nya kalian silahkan save as di folder ini seperti itu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya menginstal terlebih dahulu Sublime Text ya. Ini yang unregister ya, yang masih gratis untuk pembelajaran saja. Jadi untuk penulisan dari HTML, CSS dan JavaScript saya gunakan Sublime Text. Ini bisa di-download di web browser kalian masing-masing seperti itu ya. Nah, kemudian untuk membuat HTML terlebih dahulu sebaiknya ya membuat HTML, membuat CSS maupun membuat JavaScript ya. Pertama dalam layar yang kosong ini kita save terlebih dahulu gitu. Kita save as terlebih dahulu untuk membuat filenya gitu ya. Jadi kita tentukan di mana folder penyimpanannya. Yang pertama kan di latihan web development ini ya. Jadi kita pilih foldernya, kemudian kita simpan filenya apa. Ini file untuk HTML. Misalnya saya tulis di sini adalah latihan ya, latihan. Nah kemudian belakangnya ya adalah HTML ya. Saya simpan seperti itu, save. Maka ini akan sudah tersimpan dalam file HTML sehingga kita bisa langsung membuat HTML-nya seperti apa ya. Jadi silakan diketik HTML seperti itu, kemudian ditekan tab ya, maka otomatis dia akan membuat struktur dari HTML seperti itu. Nah kita mau buat titelnya gimana? Titel dari yang di atasnya biasanya ya. Misalnya saya buat di sini pelatihan web development ya. Nah ini adalah judulnya. Kemudian setelah judulnya itu kita buat di dalam lembar artikelnya nanti ada, kan pastinya ada judul dan ada paragraf gitu. Nah saya buat dulu ya. Ini silakan diperhatikan aja dulu supaya paham dulu ya. Nanti setelah itu saya akan running maka kelihatan yang dimaksud seperti apa. Nah misalnya di sini judulnya saya mau buat judul itu tulisannya adalah H1 ya. H1 silahkan di tag maka langsung otomatis ya. Ini untuk highlightnya. Misalnya highlightnya saya berikan latihan kelas satu yang seperti itu ya. Kemudian di bawahnya saya berikan, biasanya kan bukan hanya judul aja, jadi ada tulisan-tulisan lagi di bawahnya kalau kalian membuat sebuah blog ya, blog artikel seperti itu. Nah silakan saya berikan contoh yang sederhana dengan paragraf ya, paragraf di situ silakan ditekan tab 2 kali ya sehingga muncul T seperti itu. Nah ini saya buat simple aja ya, misalnya paragrafnya dalam perkuliahan kali ini kita mempelajari tentang bagaimana membuat HTML, CSS, dan JavaScript. Seperti itu ya. Saya buat untuk paragrafnya seperti itu. Nah, ini sederhana dulu. Jadi saya buat sederhana seperti ini aja supaya adik-adik mahasiswa memahaminya dulu ya. Setelah sudah membuat ya
membuat seperti ini. Ada dua komponen di situ ya, ada highlight dan paragraf ya. Ini anggap paragraf yang panjang ya, padahal saya buat dalam satu kalimat. Ya ini anggaplah paragraf ya. Jadi silakan di save dulu, di save. Kalau sudah di save, kemudian bisa kalian running dengan cara klik kanan open in browser ya, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi ini adalah highlight yang pertama ya, dan di bawahnya adalah paragrafnya atau tulisannya ya di situ. Jadi saya buat sederhana, jadi ada satu highlight dan satu paragraf seperti itu ya. Jadi ini yang dinamakan membuat HTML. Jadi misalnya kalau kalian menambahkan image juga, image tadi kan ada contoh image juga ya. Jadi kalau misalnya di bawahnya ada image deh, saya ambil image img seperti itu ya. Silahkan, ini kan ada source-nya ya. Jadi src sama dengan ada di antara tanda kutip itu, silahkan dimasukkan linknya. Misalnya saya cari di sini ada logo Undiknas misalnya gitu ya, logo Undiknas, saya buka ya seperti itu. Saya open in new window aja biar saya dapat linknya ya. Sorry, open in new tab, open link in new tab. Nah, kalau bisa cari gambarnya nanti yang full itu langsung melihat gambarnya gitu. Jadi coba ya, open image in new tab. Nah, seperti ini ya. Jadi kita dapatkan linknya seperti itu. Kita copy saja ini linknya, Ctrl C, kemudian dimasukkan ke dalam Sublime Text kita, Ctrl C di sini. Yang kali ini. Jadi ini adalah link dari yang tadi. Ya, seperti itu. Jadi silahkan di save. Maka kalau kita load ini yang tadi ya, akan muncul gambarnya seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Untuk yang kedua yang harus dikuasai oleh seorang web developer adalah CSS, Cascading Style Sheet. Jadi apa sih fungsinya CSS ini? CSS itu digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya elemen HTML pada halaman web. Dengan CSS, Anda dapat mengontrol warna, ukuran font, tata letak, dan banyak aspek visual lainnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang sebelumnya kita menggunakan HTML untuk membuat strukturnya, struktur penulisan, paragraf, dan lain sebagainya ya, judul, paragraf, kita masukkan gambar, dan itu masih berupa standar ya, jadi kayak lembar kosong, kemudian kita taruh tulisan-tulisan yang menurun seperti itu. Nah, gunanya CSS ini yaitu untuk memberikan visual yang lebih menarik ya, visualnya lebih menarik dengan warna ya, dengan warna ataupun ukuran font dan tata letak fontnya seperti apa ya. Jadi kita lihat berikutnya beberapa konsep kunci dalam CSS yang harus kalian pahami di situ ya. Jadi ada struktur penulisan dalam CSS, di situ ada selektor, properti, dan nilai. Selektor itu apa? Selektor itu memilih elemen yang akan diberi gaya ya. Jadi selektor nanti kita akan bahas dalam video pelatihannya. Jadi selektor itu yang kita pilih. Ini bagian yang mana yang mau kita berikan warna, misalnya seperti itu. Bagian paragrafnya kah, atau bagian judulnya kah, atau bagian image-nya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada properti. Di situ untuk menentukan gaya yang akan diubah. Jadi kita menentukan ini mau rubah apanya, rubah stylenya, style penulisannya, atau rubah warna tulisannya, atau ukuran tulisannya, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan properti. Kemudian yang ketiga, nilai yang diberikan kepada properti. Nah, misalnya jadi tadi kita sudah menentukan selektornya, bagiannya yang mana, propertinya, misalnya bentuk tulisannya, nilainya berarti apa, bentuk tulisannya seperti apa, Arial kah, New Roman kah ya,
dan sebagainya seperti itu. Kita coba praktekkan ini di Sublime Text ya. Jadi sama seperti membuat HTML ya. Jadi kita membuat file CSS-nya terlebih dahulu. Kita plus lagi di sini ya untuk new file ya, untuk file CSS-nya. Nah, sama seperti HTML kita save as dulu ya. Kita save dulu, save lembar kosong ini sebagai dia file CSS ya. Jadi misalnya saya berikan di sini style.css ya. Jadi di save, disimpan ya. Nah, otomatis dia akan langsung menjadi file CSS. Nah, bagaimana cara kita linkkan file HTML dengan style CSS-nya ini? Jadi, caranya adalah di bagian title ini, di bawahnya kita berikan linknya dengan CSS. Misalnya saya kasih di sini double ya, biar nggak terlalu menumpuk ya. Jadi, link. Nah, linknya ini secara langsung dia akan memilih type-nya itu adalah CSS di sini. Nah, sekarang langsung kita masukkan aja ya referensinya. Nah, karena saya buatkan dalam satu folder yang tadi filenya itu ya, jadi mudahnya ya kita langsung saja tuliskan nama filenya, misalnya style.css yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kemudian yang sudah kita langsung save, maka dia langsung secara otomatis yang kita buat di sini akan link ke dalam sini. Nah, tentunya ya pada CSS bagaimana struktur penulisannya kita sudah belajar yang sebelumnya ya. Di itu kita pilih dulu ya. Pilih dulu bagian mana yang mau kita rubah ya. Misalnya di sini ada part H1 dan paragraf ya. Jadi silakan diketikkan saja H1 ya. H1 kita buka kurung seperti ini ya. Kita masukkan maunya seperti apa. Contohnya saya mau rubah colornya tab ya. Colornya saya mau warnanya misalnya dark blue. Kemudian tulisan judulnya juga saya mau ingin jenis tulisannya itu font family ya. Family ini saya buat jenis tulisannya adalah Arial ya. Kemudian apa lagi? Misalnya font size-nya. Biasanya kan kalau judul kan lebih besar ya font size. Atau misalnya kalian lupa ya, kalian bisa cari-cari ini udah ada rekomendasi, jadi bagus sekali ya di Sublime Text ini ya. Kalau misalnya kalian lupa struktur penulisannya ya silahkan dicari di situ. Ini font size misalnya, tinggal dipilih font size-nya ukuran berapa. Misalnya saya berikan 50 pixel seperti itu ya. Kemudian enter lagi, misalnya background-nya ada warna di background-nya ya, background. Tinggal ditulis saja background seperti itu. Kemudian masukkan color ya. Ingin warnanya seperti apa? Warnanya saya ingin dalam kode gini. Ini ada di modul kalian. Silahkan nanti bisa dilihat. Ini warna grey ya, kalau nggak salah ya. Jadi pagar F2 gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, kita mau buat H1-nya itu warnanya dark blue, kemudian font family-nya adalah Arial, dan font size-nya adalah 50 pixel, dan ada warna background-nya. Silahkan langsung di-save. Di-save, ya. Nah, maka otomatis kalau kita load ini, ya, maka berubahlah bagian highlight-nya, ya. Highlightnya jadi ada backgroundnya, kemudian jenis tulisannya adalah Arial dan warnanya adalah dark blue seperti itu ya. Nah, ini sederhana aja, jadi silahkan nanti bisa dicoba-coba lagi ya. Jadi ada macam-macam ya. Kalau ini H1 kalian bisa tambahkan lagi ya, kalian mau milih bagian mananya, paragrafnya misalnya, paragrafnya itu ya sudah pilih. Saya mau colornya misalnya colornya adalah kuning, yellow itu ya. Kemudian apa font family-nya, font family ya, Tahoma tidak ada ya. Ya, misalnya begitu, di save saja.
Kita lihat lagi ke sini di reload, maka dia akan berubah jadi kuning. Nggak kelihatan ya kuningnya. Apa kita rubah ke red saja? Red. Di save. Nah, dia otomatis akan langsung berubah ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang membedakan ya HTML. Jadi dipisah, HTML itu hanya membuat strukturnya dulu ya. Strukturnya secara berbaris ke bawah seperti itu ya. Kemudian diedit lagi CSS-nya. CSS-nya untuk misalnya visualnya biar lebih menarik seperti itu ya. Jadi itu adalah tahap pembuatan CSS ya. Lalu ada tambahan lagi ya. Jadi misalnya kalian ingin memperdalam lagi supaya CSS-nya lebih atau visual web yang kalian buat itu lebih menarik lagi. Jadi saya ingin pelajari lebih dalam di sini. Jadi bukan hanya ini aja, jadi bisa macam-macam ya. Macam-macam yang kalian bisa pelajari. Caranya adalah ya kalian silahkan pelajari di CSS tricks.com almanak ini ya. Almanak. CSS tricks.com almanak. Nah, di sini nanti kalian bisa mempelajari beragam jenis atau style dari CSS, bagaimana cara penulisannya, terus jadinya seperti apa. Ini sungguh bagus sekali ya website ini ya. Jadi kalian bisa belajar di sini. Contohnya saya pilih salah satu aja ya. Misalnya kalau saya mau belajar soal display mungkin ya. Display di sini bagaimana cara penulisannya dalam struktur penulisan CSS ya, seperti itu. Kemudian nanti akan keluar value-nya juga, ini nilainya ya. Bentar. Nah, ini hasil-hasilnya. Sebentar. Coba kita cari yang lain ya, yang misalnya atau di background aja ya. Background. Biasanya kan di background ada image-nya atau ada color-nya ya. Background-nya saya mau berikan warna pada background-nya. Gitu. Nah, ini penulisan HTML-nya seperti ini. Kemudian CSS-nya seperti ini ya. Kita masukkan dia ya. Background-nya warnanya apa begitu ya. Nah, ini ada contoh demonya juga ya. Jadi HTML-nya seperti ini. Kemudian CSS-nya seperti ini ya, maka result-nya akan seperti ini ya. Jadi background-nya ada warna ungu, yang ini warna hijau gitu. Jadi menggunakan kode-kode seperti itu, kode warna ya. Ini bisa dipelajari lebih jauh lagi di csstricks.com/almanak ya. Nah, kita masuk yang ketiga ya. Jadi yang harus dikuasai oleh seorang web developer adalah membuat JavaScript ya. Jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan interaksi dinamis pada halaman web. Dengan JavaScript, Anda dapat membuat fungsi, mengubah elemen HTML, menangani interaksi pengguna, dan banyak lagi. Jadi ini JavaScript ini yang membuat web kita pintar ya. Jadi bisa user itu bisa berinteraksi dengan web kita yang ada di dalamnya ya. Jadi beberapa konsep kunci dalam JavaScript di situ ada 4 ya. Yang pertama variabel, yaitu tempat penyimpanan datanya. Kemudian yang kedua fungsi, blok artinya blok kode yang dapat dipanggil untuk melakukan tugas tertentu. Yang ketiga peristiwa atau event ya, tindakan yang terjadi pada elemen seperti klik tombol dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah manipulasi DOM ya. Jadi mengubah struktur dan konsep halaman web secara dinamis. Sama halnya juga seperti yang sebelum-sebelumnya, kita save terlebih dahulu ya. Kita buat filenya. Di sini contohnya adalah JavaScript-nya ya. Jadi saya bisa berikan latih coba seperti itu. JavaScript belakangnya tulisannya JS seperti itu ya. Di save saja. Nah, ini filenya coba.js. Bagaimana cara melingkan ya HTML-nya dengan
JavaScript-nya, jadi berbeda dengan CSS yang kita tuliskan di bawah dari title. Jadi di dalam dari head dan di bawah dari title ya. Sedangkan JavaScript itu kalian buatkan itu di akhir ya, di akhir dari body ya. Jadi jangan di luar body tapi di dalam dari body. Kita enterkan saja di sini. Kemudian kita buat bagaimana cara linkannya adalah memasukkan script ya, seperti itu ya. Nah, ini kita ketikkan script, kemudian kita tekan tab ya, maka dia akan keluar tipenya apa, tipenya teks JavaScript. Jadi secara otomatis dia akan langsung akses ke JavaScript seperti itu dengan format JavaScript. Nah, silakan langsung dimasukkan ya. Jadi source-nya di mana? Source-nya di sini ya. Jadi kita ketikkan aja src source ya. Source-nya sama dengan ya, tanda kutip seperti itu ya. Kita masukkan aja namanya coba.js ya. Kita save ya. Jadi kita sudah memasukkan JavaScript di dalamnya. Jadi tugas dari JavaScript ini membuat suatu interaksi ya kepada user. Jadi user bisa berinteraksi dengan website kita. Jadi bisa dengan klik-klik seperti itu ya contohnya. Nah, contohnya saya buat yang simple saja. Misalnya di sini saya membuat alert saja ya. Alert. Ya di situ misalnya alert untuk mengucapkan selamat datang gitu saat masuk dalam website kita. Selamat datang begitu ya. Diakhiri dengan titik koma. Nah, ini sudah ya. Ini sudah, silakan langsung di save ya. Jadi secara otomatis nanti kalau kita load ya, ini maka akan muncul pop-up box seperti ini ya, yang bertuliskan selamat datang. Nah, this page says selamat datang. Setelah kita oke, baru dia akan masuk ke dalam website kita. Contohnya seperti itu ya, yang simple. Jadi ada macam-macam interaksi yang bisa dilakukan dalam web. Saya buat yang sederhana saja, yaitu pop-up box seperti itu ya. Atau bisa juga kalau kalian mau membuat yang lebih kompleks lagi ya, misalnya alert selamat datang, kemudian saya masukkan variabel lagi di sini, variabel saya buat lagi ya, sebuah variabel lagi, itu adalah true ya, dimana true ini while ya, dimana while lagi ini adalah true ya. True ya. Ini saya beri pembuka ya. Jadi di dalam sini kita masukkan variabel nama. Variabel nama itu sama dengan from. Ini from ya. Fromnya saya masukkan di situ. Nah, silahkan masukkan nama. Misalnya gitu, silahkan masukkan nama. Jadi ada pop-up yang kedua itu untuk memasukkan nama. Jadi user yang membuka web kita bisa mengetik di dalam pop-up box tersebut gitu. Jadi yang saya minta di sini masukkan nama Anda, misalnya, gitu. Titik 2 ya. Kemudian saya berikan titik koma lagi di sini. Kemudian akan muncul alert lagi, box alert lagi ya, yang dimana di dalamnya alert itu akan mengucapkan halo. Jadi setelah dimasukkan nama, dia akan mengucapkan halo spasi ditambah dengan variabel apa yang tadi kita masukkan, nama ya. Jadi variabel namanya. Yang tadi kita masukkan nama adalah from dari yang kita masukkan itu, maka dia akan
secara otomatis halo namanya ya. Namanya misalnya nama Diki gitu ya. Dia akan langsung menuliskan halo Diki seperti itu jadinya. Ya. Kemudian saya masukkan variabelnya lagi ya. Itu untuk confirm lagi sekali lagi ya. Jadi misalnya ini melakukan pengulangan ya. Pengulangan misalnya tadi namanya saya mau coba nama yang lain deh, mau ganti nama yang lain, jadi silakan saya berikan suruhan coba masukkan nama lainnya misalnya seperti itu. Jadi atau ingin coba masukkan nama lainnya ya gitu. Nah kemudian kalau tidak jawabannya, jadi ada dua pilihan, oke atau cancel. Jadi kalau cancel berarti dia akan muncul alert lagi. Saya berikan alert lagi deh di sini, alert. Jadi sehingga ada interaksi lagi, dia nggak langsung masuk ke dalam website kita, tapi kita tambahkan alert dulu. Alert, terima kasih gitu aja. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ingat terakhirnya dikasih titik koma ya, di save. Oke. Ini memang agak kompleks ya, nanti bisa dipelajari pelan-pelan, tapi ini ya bahasa pemrograman dalam web. Jadi ada variabel yang dimasukkan, kemudian perintahnya seperti apa, lalu keluarnya seperti apa gitu ya. Ini di save, ya akan secara otomatis nanti kalau kita load ya. Jadi kita load dia berubah. Selamat datang. Nah ini kan sama seperti yang sebelumnya ya, selamat datang. Tapi kalau saya tekan oke, dia akan muncul lagi pop up. Jadi nggak langsung kebuka linknya. Jadi disuruh silakan masukkan nama Anda seperti yang tadi saya bilang ya. Misalnya saya masukkan Diki Cipta Indra Suara ya, saya masukkan oke. Nah maka dia akan muncul halo Diki Cipta Indra Suara seperti itu. Nah oke, berarti kan sudah masuk ya nama kita, sudah oke. Nah kalau misalnya kurang yakin, ini kan ada pop up lagi, ingin coba masukkan nama yang lain. Kalau misalnya saya oke, berarti dia akan balik ke dalam pop up yang silakan masukkan nama Anda ya. Jadi silakan misalnya nama yang lain, Bayu contohnya seperti itu, saya masukkan halo Bayu. Oke. Nah kalau misalnya oke, saya sudah yakin dengan nama saya Bayu ya, sudah, dia nanya lagi ingin coba masukkan nama lainnya, saya cancel saja. Maka dia akan langsung masuk ke alert yang terakhir, yaitu berupa terima kasih sudah berpartisipasi. Kalau kita oke, maka dia akan langsung masuk ke dalam web artikel kita seperti itu. Contoh dari CSS JavaScript ya. Jadi silakan nanti bisa dipelajari lagi ya. Jadi ada macam-macam cara penulisan JavaScript seperti itu. Bagaimana? Menarik bukan mempelajari dasar-dasar dari web development? Tentunya video ini saya buat untuk pengenalan awal mahasiswa terhadap web development. Dan juga saya terapkan dengan beberapa latihan yang simple dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Apabila adik-adik mahasiswa penasaran dan ingin mempelajari lebih jauh, adik-adik mahasiswa dapat mencari dan mendalami referensi-referensi terkait dalam pembuatan HTML, CSS, maupun JavaScript tentunya. Nah, ini dapat dicari melalui modul, buku pembelajaran, dan juga video-video YouTube dari sumber lainnya. Jadi, sekian video perkuliahan web and mobile management pertemuan keempat dari saya, dan terima kasih.